Dalam kisah pasangan remaja yang masih sekolah, sebuah percintaan tanpa restu keluarga dan penuh tantangan berkembang menjadi tragedi memilukan. Perjalanan cinta mereka terlihat mesra di media sosial, tetapi mengarah hamil di luar nikah adalah penyebab utama cerita ini. Bagaimana kisah ini terjadi? Yuk kita bahas. Seorang perempuan kelahiran tahun 1998 bernama Sylvia Ayu Nugraha tinggal di Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, di Provinsi Jawa Tengah. Sylvia Nugraha adalah seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Keperawatan dan telah menjalani sekitar 7 semester di sebuah universitas di kota Surakarta. Kehidupan Sylvia hampir sama seperti gadis seusianya. Setiap hari, dia menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar dan remaja yang cukup aktif dalam pergaulan dengan teman-temannya. Keluarganya mendidik Sylvia sebagai anak yang memegang tata krama budaya Jawa dengan kuat, dan sejak kecil, dia telah ditanamkan dengan pemahaman agama oleh kedua orang tuanya. Menurut teman-teman di kampus, Sylvia Nugraha dikenal sebagai gadis yang sangat ramah dan selalu menyapa setiap orang ketika bertemu, meskipun prestasinya cenderung stabil secara akademis, meski jarang mendapat nilai sempurna. Kisah Sylvia Ayu Nugraha berawal ketika dia sedang nongkrong di sebuah warung angkringan di kota Surakarta. Saat itu, seorang pria bernama Agung Dwi Saputro mengajaknya berkenalan, dan mereka saling bertukar nomor ponsel. Terungkap bahwa Agung masih bersekolah di sekolah menengah atas, sementara Sylvia sudah menjalani semester pertama kuliah. Meskipun terdapat perbedaan usia sekitar 5 tahun, hal itu tidak menghalangi hubungan mereka. Agung terus mendekati Sylvia dengan agresif, sering mengajaknya bertemu dan menghabiskan waktu bersama di pusat kota Surakarta. Karena mendapat perhatian serius dari seorang remaja, Sylvia kemudian mengembangkan perasaan yang sangat mendalam terhadapnya. Lalu pada saat itu mereka memutuskan untuk memulai hubungan percintaan tanpa memandang perbedaan usia. Perjalanan cinta mereka berjalan begitu mesra, dengan Sylvia sering membagikan foto bersama mereka di media sosial. Meskipun Sylvia telah menaruh harapan besar dan cinta mendalam pada Saputra, dia akhirnya melakukan sebuah kebodohan besar dalam hidupnya. Cinta yang membutakan hati manusia membawa dampak negatif pada hubungan mereka, yang ternyata sudah melewati batas yang seharusnya. Sylvia kemudian menyerahkan seluruh jiwa dan raganya. Akhirnya, saat Sylvia menginformasikan kepada Saputra tentang kehamilannya, Saputra, yang saat itu masih menjadi pelajar sekolah menengah atas, merasa sangat terjepit karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertanggung jawab atas semuanya. Terlebih lagi, saat ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua Sylvia, bahkan orang tua Sylvia sempat melarang putrinya bertemu dengan Saputra karena perbedaan usia yang signifikan di antara mereka. Orang tua Sylvia merasa sangat tidak setuju dengan hubungan putrinya, karena menilai bahwa Saputra masih belum matang secara pemikiran sebagai seorang remaja. Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk merahasiakan kehamilan Sylvia, dan Saputra berjanji kepada Sylvia untuk bertanggung jawaban atas semuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, perut Sylvia semakin membesar, dan Sylvia merasa takut jika kedua orang mengetahui kehamilannya. Dia kemudian meminta Saputra untuk jujur kepada keluarganya. Sylvia menginginkan pernikahan, namun Saputra tidak memiliki pilihan lain dan tidak memenuhi keinginan Sylvia. Pada saat itu, Saputra telah lulus sekolah, dan Sylvia menagih janji pacarnya untuk segera menikah. Namun, jawaban dari Saputra kembali tidak memuaskan Sylvia. Saputra, yang masih remaja tanggung, memberikan alasan bahwa dirinya belum bekerja dan tidak memiliki modal yang cukup untuk melangsungkan pernikahan di antara mereka. Awalnya, Sylvia merasa bahwa Saputra hanya memberikan janji kosong yang tidak pasti, dan merasa selalu diberikan harapan yang tidak pernah ditepati. Namun, karena Sylvia tidak memiliki pilihan lain selain menunggu, dia mencoba untuk memahami jalan pikiran Saputra. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tinggal serumah karena perut Sylvia yang semakin membesar membuatnya tidak dapat lagi menyembunyikan semuanya di hadapan kedua orang tuanya. Keduanya memilih untuk menyewa sebuah indekos di kota Semarang, tepatnya di Jalan Supratman di Desa Simongan, Kecamatan Semarang Barat. Pada saat itu, Saputra bekerja sampingan sebagai pengepul barang rongsokan sambil menunggu panggilan kerja dengan penghasilan tetap. Saputra dan Sylvia juga mencari cara untuk menjaga privasi mereka di kos tersebut dengan berbohong kepada pemilik kos agar diperbolehkan menyewa di sana sebagai sepasang suami istri. Singkatnya, kehidupan di kos antara Sylvia dan Saputra tidak berjalan dengan semestinya. Pekerjaan sementara Saputra tidak mencukupi kebutuhan mereka,
dan Sylvia sering mengeluh dengan kondisi tersebut. Emosi yang tidak stabil dari Sylvia, dipengaruhi oleh kehamilannya, membuatnya sering marah-marah tanpa alasan dan menuntut Saputra untuk bekerja lebih keras. Menurut pengakuan Saputra, Sylvia telah berubah 180 derajat dibanding sebelumnya. Selain emosi yang sulit terkendali, Sylvia berperilaku seperti seorang ratu, sering memberikan perintah tanpa mempertimbangkan situasi. Tingkah laku Sylvia membuat Saputra kesal, bahkan sampai malam-malam Saputra harus dibangunkan hanya untuk mengantarnya ke kamar mandi yang berjarak 5 meter. Perubahan sikap Sylvia membuat Saputra semakin tertekan. Dia mengaku menyesal dengan kehamilan pacarnya, dan hubungan gelap mereka membawa kesengsaraan yang tiada batas. Saputra menyatakan bahwa pada usia 18 tahun, dia belum matang dalam pemikiran dan terlalu mementingkan sisi egoisnya. Pertengkaran yang cukup hebat sering terjadi di antara mereka, dengan Sylvia yang ingin dinikahi oleh Saputra. Namun Saputra selalu menolak karena tidak ingin disuruh-suruh. Sebenarnya, masalah yang muncul di antara keduanya terasa sepele. Namun, karena keduanya masih terpengaruh oleh ego masing-masing, klimaks dari kisah percintaan mereka akhirnya terjadi. Hal ini dipicu oleh serentetan hal yang tidak disukai dari sikap Sylvia, yang kemudian mengubah Saputra secara keseluruhan. Kejadian tersebut dimulai ketika Sylvia mengeluh kesakitan di bagian perutnya, dan Saputra ingin beristirahat setelah baru saja pulang. Namun, Sylvia terus mengganggunya secara frontal, bahkan membangunkan Saputra yang sedang tidur. Hal ini membuat Saputra merasa tidak terima dengan perlakuan pacarnya, terutama karena kondisi remaja tanggungnya yang sedang lelah, membuat emosinya tidak stabil. Sikap egois dari Saputra berubah menjadi tragedi. Awalnya, dia hanya membentak Sylvia dan mengatakan agar Sylvia melakukan apapun itu sendirian. Namun, karena Sylvia tidak mau kalah dan membalas marah, situasi semakin memanas di antara keduanya. Saputra, sudah pada puncak emosinya, awalnya hanya membentak dan mengajak berbicara. Namun, lama-kelamaan, tindakan tersebut berubah menjadi tindakan fisik yang dia lakukan. Dalam keterangan yang diterima, dijelaskan bahwa Sylvia hanya ingin diminta segelas air putih oleh pacarnya. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh Saputra membuat situasi semakin memanas, hingga akhirnya emosinya terpancing dan berujung pada tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian, Saputra langsung benturkan kepala Sylvia ke arah tembok tanpa puas hanya melakukan itu. Tidak hanya itu, Saputra mulai melakukan pemukulan terhadap wajah pacarnya, bahkan sampai menginjak-injak perut besar wanita yang sudah hamil tersebut. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat, diwarnai oleh emosi yang tidak terkendali dari remaja tanggung itu, menjadikan Sylvia sebagai korban. Beberapa kali serangan tersebut membuat Sylvia meringis kesakitan. Perut yang besar harus ditekan dengan sedemikian rupa oleh kaki Saputra, yang benar-benar sudah melampaui batas. Dari situ, kondisi Sylvia semakin menurun, dan sejumlah noda merah langsung keluar. Napas Sylvia juga sudah tidak terkontrol, dan segala rasa sakit itu terasa seperti sebuah siksaan yang nyata pada saat itu. Namun, Saputra sama sekali tidak berinisiatif membawa Sylvia ke rumah sakit. Dia hanya melihat pacarnya dengan tatapan penuh amarah, membiarkan Sylvia tergeletak di atas kasur dalam keadaan tidak berdaya. Akhirnya, Sylvia menutup matanya di atas seranjang kasur, menandakan berakhirnya hidupnya di dunia ini. Saputra seketika merasa sangat panik ketika menyadari kondisi pacarnya yang sudah tidak bernapas. Namun, dia masih tidak mau bergerak mencari pertolongan. Sebaliknya, dia malah hanya menyelimuti tubuh Sylvia seolah sedang tertidur. Hingga sekitar jam siang, Saputra memanggil salah satu penghuni kos yang kamarnya bersebelahan, dengan rencana berpura-pura terkejut oleh kondisi yang dialami pacarnya. Hingga satu penghuni dipanggil oleh Saputra, yang kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa kondisi Sylvia di atas kasur. Tubuh wanita muda itu sudah membiru dan sedikit menghitam, wajahnya pucat, dan terdapat noda merah yang mengalir dari bawah tubuhnya. Penghuni tersebut berinisiatif meminta bantuan dari beberapa warga sekitar, hingga akhirnya, dengan banyak orang yang datang, salah seorang ketua rukun tetangga memastikan bahwa Sylvia Ayu Nugraha sudah tidak bernyawa. Wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga, sementara Saputra diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah sampai di kos, petugas kepolisian membawa Saputra ke kantor polisi di wilayah hukum di Jawa Tengah. Dalam keterangan awal, Saputra masih berusaha beralasan bahwa Sylvia tiba-tiba saja dalam keadaan seperti itu, dan dia merasa terkejut dengan kondisi yang dialaminya. Namun, petugas tidak langsung percaya, dan setelah hasil visum dilakukan di tubuh Sylvia Ayu Nugraha,
mereka akhirnya mendapatkan keterangan lengkap mengenai penyebab pasti kematian wanita itu. Agung Dwi Saputra kemudian menjalani serangkaian interogasi yang lebih intens, hingga akhirnya dia mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa memang sudah ada niatan untuk mengeksekusi pacarnya tersebut. Agung Dwi Saputra mengaku tidak tahan dengan tingkah laku Sylvia yang dianggapnya seperti seorang budak. Setelah hasil penyelidikan oleh petugas kepolisian, Agung Dwi Saputra, yang baru berusia sekitar 18 tahun, divonis bersalah atas peristiwa tersebut. Dia dihukum dengan 20 tahun kurungan di penjara. Kejadian ini sangat memprihatinkan dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Mereka pasti sangat menyesal telah membiarkan putri mereka keluar dari rumah dan menyewa sebuah kamar indekos. Diketahui setelah kejadian bahwa putri mereka tinggal bersama pacarnya dan bahkan telah mengandung seorang anak di dalam perutnya. Ini adalah kenyataan pahit yang sulit diterima oleh keluarga, namun takdir sudah ditentukan untuk Sylvia Ayu Nugraha. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah pentingnya komunikasi terbuka dan tanggung jawab dalam hubungan. Sikap egois dan ketidakmatangan emosional bisa merusak hubungan, bahkan berujung pada kekerasan. Kisah Sylvia dan Saputra menjadi peringatan bahwa menciptakan fondasi yang sehat, mendengarkan satu sama lain, dan mempertimbangkan dampak keputusan adalah kunci dalam hubungan. Penting untuk meresapi nilai-nilai tersebut, membina kepercayaan, dan menghindari keputusan impulsif yang bisa merusak masa depan dan kesejahteraan bersama. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.